Malaysia yang selama ini dikenal sebagai negara maju dan stabil di Asia Tenggara, kini mulai menghadapi tekanan ekonomi dan keresahan sosial yang membuat banyak warganya khawatir. PHK besar-besaran meningkat, biaya hidup terus naik, dan isu pekerja migran asing mulai memicu perdebatan panas di tengah masyarakat. Malaysia selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil di Asia Tenggara. Negara ini dipandang maju, modern, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding banyak negara berkembang lainnya di kawasan ASEAN. Kuala Lumpur dipenuhi gedung pencakar langit, infrastruktur modern, serta sektor industri dan jasa yang berkembang pesat. Namun memasuki tahun 2026, situasi mulai berubah. Di balik citra modern tersebut muncul berbagai tekanan ekonomi dan sosial yang memicu keresahan di tengah masyarakat Malaysia sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, isu mengenai PHK besar-besaran menjadi perhatian utama publik. Banyak perusahaan di sektor manufaktur, konstruksi hingga perdagangan mulai melakukan pengurangan tenaga kerja akibat perlambatan ekonomi global dan meningkatnya biaya operasional. Ribuan pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan setiap bulan. Kondisi ini menciptakan kekhawatiran besar, terutama bagi masyarakat kelas menengah dan pekerja berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada kestabilan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di saat yang sama, biaya hidup di Malaysia juga terus mengalami peningkatan. Harga bahan bakar mengalami tekanan akibat kondisi pasar energi global yang belum stabil. Harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, termasuk beras yang menjadi makanan utama masyarakat. Krisis pasokan pangan dan meningkatnya biaya distribusi membuat masyarakat mulai merasakan tekanan yang semakin berat. Banyak warga mengeluhkan bahwa penghasilan mereka tidak lagi cukup untuk mengejar kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Namun di tengah situasi ekonomi yang sulit tersebut muncul isu lain yang jauh lebih sensitif dan memicu perdebatan besar di masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pekerja migran asing terutama yang berasal dari Bangladesh. Kehadiran pekerja asing sebenarnya bukan hal baru di Malaysia. Selama puluhan tahun negara itu memang sangat bergantung pada tenaga kerja migran untuk mengisi sektor-sektor pekerjaan kasar yang kurang diminati warga lokal seperti konstruksi, perkebunan, manufaktur, hingga pekerjaan kebersihan. Akan tetapi, lonjakan jumlah pekerja migran dalam beberapa tahun terakhir mulai memunculkan ketegangan sosial. Banyak warga Malaysia merasa bahwa jumlah pekerja asing sudah terlalu besar dan mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal. Di media sosial bahkan muncul istilah kontroversial seperti Malay Dash, sebuah gabungan dari kata Malaysia dan Bangladesh, yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk menggambarkan kondisi kota-kota tertentu yang dipenuhi pekerja migran asal Bangladesh. Fenomena ini kemudian memicu gelombang protes di beberapa wilayah. Sejumlah warga turun ke jalan untuk menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap meningkatnya jumlah pekerja asing. Mereka menuntut pemerintah agar memperketat pengawasan tenaga kerja migran serta mengambil tindakan terhadap pekerja ilegal dan pihak-pihak yang dianggap memanfaatkan situasi tersebut. Banyak masyarakat merasa kesempatan kerja untuk warga lokal semakin berkurang karena perusahaan lebih memilih mempekerjakan tenaga kerja asing yang dianggap lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha memiliki pandangan berbeda. Mereka menilai sektor industri Malaysia memang masih membutuhkan pekerja migran dalam jumlah besar karena kurangnya minat tenaga kerja lokal untuk bekerja di sektor-sektor berat dengan upah rendah. Inilah yang membuat persoalan pekerja migran di Malaysia menjadi sangat kompleks. Di satu sisi ada kebutuhan ekonomi dan industri, tetapi di sisi lain ada keresahan sosial yang terus meningkat. Selain pekerja Bangladesh, Malaysia juga menghadapi arus migrasi dari berbagai negara lain, seperti Nepal dan komunitas pengungsi Rohingya. Hingga pertengahan tahun 2026, jutaan pengungsi Rohingya masih berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh setelah melarikan diri dari konflik di Myanmar. Sebagian dari mereka mencoba mencari kehidupan yang lebih baik dengan menuju negara-negara tetangga termasuk Malaysia yang dianggap memiliki kesamaan budaya dan agama. Kondisi ini membuat Malaysia menghadapi tantangan tambahan dalam mengelola stabilitas sosial dan ekonomi. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan tenaga kerja, keamanan nasional, serta tekanan dari masyarakat lokal yang semakin sensitif terhadap isu pendatang asing. Di media sosial, perdebatan mengenai pekerja migran bahkan menjadi isu politik yang panas dan sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan publik. Meski begitu, penting untuk dipahami
bahwa tidak semua informasi yang beredar di media sosial menggambarkan kondisi sebenarnya secara utuh. Narasi bahwa Malaysia sedang hancur total sebenarnya terlalu berlebihan jika melihat data ekonomi secara keseluruhan. Memang benar bahwa Malaysia sedang menghadapi perlambatan ekonomi dan tekanan sosial. Tetapi negara itu masih memiliki fondasi ekonomi yang relatif kuat dibanding banyak negara berkembang lainnya. Malaysia masih memiliki sektor ekspor yang aktif, industri elektronik yang besar, serta hubungan perdagangan internasional yang luas. Negara ini juga tetap menjadi salah satu tujuan investasi di Asia Tenggara. Banyak perusahaan internasional masih menjadikan Malaysia sebagai pusat produksi dan perdagangan regional karena infrastruktur dan sistem industrinya yang cukup maju. Selain itu, nilai tukar ringgit Malaysia terhadap rupiah, Indonesia sering menimbulkan persepsi bahwa Malaysia jauh lebih unggul secara ekonomi. Banyak warga Indonesia yang merasa harga barang di Malaysia terlihat mahal jika dikonversi ke rupiah. Sebaliknya, sebagian warga Malaysia menganggap Indonesia sebagai destinasi belanja murah karena nilai rupiah yang lebih rendah. Namun kenyataannya, kondisi ekonomi sebuah negara tidak bisa dinilai hanya dari kurs mata uang semata. Daya beli masyarakat dipengaruhi banyak faktor lain seperti tingkat inflasi, harga properti, biaya hidup, subsidi pemerintah, hingga pendapatan rata-rata masyarakat. Meskipun ringgit terlihat kuat terhadap rupiah, biaya hidup di Malaysia juga jauh lebih tinggi untuk beberapa sektor tertentu. Harga rumah, kendaraan, jasa kesehatan, dan kebutuhan perkotaan di Malaysia bisa menjadi beban berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Indonesia juga memiliki keunggulan tersendiri. Dengan jumlah penduduk yang besar dan pasar domestik yang luas, Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang cukup kuat dalam menghadapi gejolak global. Ketika nilai rupiah melemah, sektor pariwisata Indonesia justru sering mendapat keuntungan karena wisatawan asing merasa biaya berlibur menjadi lebih murah. Hal ini membuat destinasi wisata seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta tetap ramai dikunjungi turis internasional. Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, kondisi ekonomi kedua negara sebenarnya saling berkaitan. Jika Malaysia mengalami perlambatan ekonomi, memang Indonesia bisa mendapat peluang tertentu, misalnya dari perpindahan investasi atau peningkatan kunjungan wisatawan. Namun jika krisis di Malaysia terlalu parah, dampaknya juga bisa mempengaruhi kawasan ASEAN secara keseluruhan, termasuk Indonesia sendiri. Karena itu, hubungan kedua negara lebih tepat dipandang sebagai hubungan kompetitif, sekaligus saling membutuhkan. Malaysia dan Indonesia memiliki banyak hubungan perdagangan, investasi, hingga ketenaga kerjaan yang saling terhubung. Banyak perusahaan Malaysia berinvestasi di Indonesia. Sementara jutaan warga Indonesia juga pernah bekerja di Malaysia dalam berbagai sektor. Situasi yang terjadi di Malaysia saat ini pada dasarnya mencerminkan tantangan yang juga dihadapi banyak negara lain di dunia. Globalisasi dan migrasi tenaga kerja memang membawa manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Ketika ekonomi melambat dan lapangan kerja semakin terbatas, sentimen terhadap pendatang asing biasanya meningkat karena masyarakat lokal merasa sedang bersaing memperebutkan sumber daya yang sama. Di era media sosial seperti sekarang, isu-isu sensitif juga lebih mudah menyebar dan memicu emosi publik. Video pendek, potongan pernyataan, dan narasi viral seringkali membuat situasi terlihat lebih ekstrim daripada kenyataan. Sebenarnya, karena itu, penting bagi masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih objektif dan memahami bahwa tantangan ekonomi tidak selalu memiliki penyebab tunggal. Malaysia memang sedang menghadapi tekanan ekonomi, kenaikan biaya hidup, dan polemik pekerja migran Bangladesh. Namun negara itu masih memiliki kapasitas untuk bertahan dan memperbaiki situasi jika kebijakan yang diambil mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Pemerintah Malaysia kini berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meredam keresahan publik yang terus berkembang. Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya tentang Malaysia atau pekerja migran Bangladesh semata. Ini adalah gambaran tentang bagaimana perubahan ekonomi global, migrasi manusia, dan tekanan sosial dapat saling bertabrakan di tengah dunia modern. Krisis ekonomi tidak selalu datang dalam bentuk kehancuran total, tetapi sering muncul perlahan melalui kenaikan biaya hidup, berkurangnya lapangan kerja, dan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah apakah Malaysia mampu mengatasi tantangan tersebut tanpa memicu konflik sosial yang lebih besar?
Dan di saat yang sama, negara-negara tetangga seperti Indonesia juga harus belajar bahwa stabilitas ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada kurs mata uang atau pertumbuhan sesaat. Ketahanan ekonomi sejati ditentukan oleh kemampuan sebuah negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas sosial di tengah perubahan dunia yang semakin tidak pasti. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है ना कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है ना कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है ना कि आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है ना कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है ना कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।